Halo semua, berjumpa lagi di channel XX1 Zone. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan ya. Kita masih membahas mengenai film Nano melanjutkan episode kemarin. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana Nano memberikan pelajaran kepada para guru karena membuat aturan sekolah yang awal tujuannya untuk mendisiplinkan justru malah membuat murid-muridnya terbebani. Di episode ini juga Yuri berperan sama seperti Nano memberikan hukuman. Namun bedanya cara Yuri ini sangat singkat, berbeda terbalik dengan Nano, sehingga mereka bersaing untuk menentukan rencana siapakah yang akan berhasil untuk menghukum para guru tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Simak terus videonya sampai habis ya. Di sebuah sekolah terdapat 427 aturan yang harus ditepati. Namun pembuat aturan itu tidak bersikap konsisten dalam menerapkan aturan yang mereka buat sendiri. Di sekolah inilah Nano akan bertindak sebagai murid baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia mengubah semuanya menjadi abu-abu dan film pun dimulai. Di awal film, Nano masuk ke sebuah kelas dan memperkenalkan diri di hadapan para murid yang sedang duduk tegap memperhatikan guru di depannya. Guru ini diberi nama Guru B. Jadi di sekolah itu setiap guru berinisial Guru A, Guru B, Guru C, dan sebagainya. Terlihat para murid di sana begitu seriusnya memperhatikan Guru B mengajar. Di sebelah bangkunya seorang siswi memperkenalkan dirinya, namanya Mie. Di tengah pelajaran, Nano tak sengaja menjatuhkan sebuah lipstik yang warnanya merah merona dan mencolok. Kemudian diambil oleh Mie dan ketahuan oleh Guru B. Mie menjelaskan kalau pulpennya jatuh dan mengembalikan lipstik itu pada Nano. Tak lama datang seorang guru yang bernama Guru A. Guru A ini sosok guru yang tegas dan paling ditakuti oleh para siswa. Dia dikawal oleh seorang siswa lain yang dijuluki sebagai kepala inspektur murid. Kedatangan Guru A ke kelas itu untuk mengadakan razia tas murid. Nano tiba-tiba saja memeluk tasnya menandakan kalau dia tidak mau dirazia. Menurutnya hal itu melanggar hak privasi sebagai murid. Ketika guru mendekati Nano, dia mengambil tas Nano dan mengeluarkan isinya yang hanya ada buku dan pensil. Setelahnya Guru A pergi, Nano sengaja memakai lipstiknya walaupun Mie sempat memperingatkannya. Saat jam istirahat, Mie menceritakan kalau ada dua siswa yang dihukum masuk ke sebuah ruangan. Namanya ruangan penyesalan. Ruangan ini sangat ditakuti oleh para siswa, diduga karena salah satu siswa mengkritik Guru B hingga marah dan siswa lain memvideokannya. Tiba-tiba Guru A masuk ruangan itu dan melihat Nano yang bibirnya di lipstik. Tak segan-segan Guru A langsung menghapus warna merah di bibirnya sampai belepotan dan mengambil lipstiknya. Sebagai hukuman, Nano disuruh untuk menghafalkan buku yang berisi 427 aturan sekolah di lapangan sambil berdiri. Nano diawasi oleh dua orang murid kepala inspektur yang siap melaporkan kapan saja ketika Nano melanggar aturannya. Sambil tersenyum, Nano melambaikan tangannya pada semua orang, sehingga mereka yang melihatnya keheranan karena tingkahnya itu. Nano juga menertawakan bacaan di buku itu yang jelas-jelas sudah melanggar peraturan sekolah. Mereka langsung melaporkan kejadian itu pada Guru A. Nano yang masih memegang buku itu mengeluarkan korek api dan membakarnya di hadapan Guru A. Sontak saja dia kesal dan menyeret Nano ke ruang penyesalan. Sebelum dimasukkan, Guru A mengeluarkan dua murid yang dikasuskan mengkritik Guru B kemarin dan mengakui perbuatannya salah, lalu memasukkan Nano ke dalam. Di sana Nano disuruh menghafal kembali aturan-aturan sekolah. Akan tetapi terlihat Nano tidak terlalu menghiraukan peraturan tersebut. Keesokan harinya Guru A dapat laporan kalau Nano ada di kelasnya. Semua orang di sana kebingungan karena sebelum itu Nano dimasukkan ke ruang penyesalan dan entah bagaimana dia bisa tiba-tiba ada di sana. Nano yang memakai pita hijau kemudian dihampiri oleh Guru A dan mengambil sebungkus rokok yang sebenarnya bukan milik Nano. Dia sengaja menjebak Nano untuk menjadikan alasan supaya Nano bisa dimasukkan kembali ke ruang penyesalan. Di ruangan itu Guru A menguji Nano sampai seberapa kuat Nano bisa bertahan. Keesokan paginya lagi, Nano sudah ada di kelas dengan tampilan yang berbeda.
Ditambah lagi lidahnya memakai tindik dan dia diseret lagi yang ketiga kalinya ke ruang penyesalan. Guru A dan Guru B memaksa membuka mulut Nano dan menarik lidahnya keluar dengan alat. Ditambah saat itu Guru A sedang kesal, dia menarik kuat lidah Nano sekaligus sampai putus. Setelah beberapa hari kemudian, Yuri datang menjadi murid baru dan mendaftarkan dirinya sebagai kepala inspektur murid. Namun Guru A tidak langsung mengizinkannya begitu saja. Yuri terus meyakinkannya bahwa dia tahu cara menghadapi Nano. Ditambah lagi Yuri mengetahui sebuah grup rahasia yang sering diperbincangkan para murid untuk berbuat nakal. Kemudian terlihat para murid itu dikumpulkan atas laporan dari Yuri. Mereka diberikan teguran oleh kepala sekolah supaya tidak melakukan hal yang melanggar aturan sekolah. Terlihat Nano muncul lagi di sana. Dia menemukan sebuah dokumen yang bersifat rahasia berpita merah, diduga dokumen itu berasal dari Yuri. Entah apa yang Yuri rencanakan dan dokumen itu dibawa oleh Nano. Ketika Nano di lantai atas, tiba-tiba saja Guru A berada di belakangnya dan langsung merebut dokumen tersebut. Sementara Yuri diam-diam memvideokan mereka. Saat terjadi tarik-menarik, Yuri sengaja mendorong Nano ke bawah tepat di atas tiang bendera sehingga Nano jatuh tertancap tiang itu. Yuri mengancam pada Guru A kalau video itu akan disebar ke semua orang. Yuri meminta dokumen itu dan isinya ternyata data-data keuangan sekolah yang dikorupsi oleh para guru. Yuri membuang dokumen itu sehingga para murid itu mengetahui niat busuk para gurunya dan membagikan video itu sebagai bukti kalau Guru A yang sudah membunuh Nano. Tak lama mereka langsung mengepung para guru dan menangkapnya. Yuri menyangka kalau rencananya berhasil, tapi belum sampai di sana. Semua murid mengumpulkan para guru di sebuah aula. Saatnya kini para murid yang memberikan hukuman. Para guru itu disuruh menulis hal-hal buruk mereka selama di sekolah, yang nantinya akan disebarkan pada masyarakat. Ketika semua guru mulai menulis keburukannya, salah satu guru yaitu Guru A malah menulis seperti ini. Sontak saja murid ini marah dan memaksa untuk menulis ulang. Tanpa dia sadari, ternyata dia mencekik lehernya dengan keras sehingga Guru A pun meninggal. Semua murid berkumpul dan menyalahkan murid laki-laki ini. Dia juga menyalahkan mereka semua karena mereka juga terlibat, sehingga terjadi percekcokan di antara mereka. Tiba-tiba kepala sekolah datang sambil membawa pistol. Akhirnya semua guru dibebaskan dan mereka akan memaafkan perbuatan para murid asalkan mereka menyerah. Tapi ada beberapa orang juga yang gak mau menyerah gitu aja, termasuk Mi. Kepala sekolah lalu mengumpulkan murid-murid yang membantah. Dia juga menyalahkan Yuri karena asal-muasal permasalahan itu berasal dari Yuri dan semua menyetujuinya. Yuri juga bilang kalau awal dari permasalahan itu berasal dari Nano. Walaupun mereka tahu kalau Nano sudah meninggal, tapi tiba-tiba Nano muncul dengan 3 Nano lainnya. Teman-temannya dibikin kaget karena Nano ini ada 4 orang. Para Nano ini mengepung para guru sehingga mereka tidak bisa kabur kemanapun. Kepala sekolah yang hanya bisa mengancamnya dengan pistol, namun para murid juga punya senjata yaitu handphonenya. Mereka semua memvideokan ancaman kepala sekolah secara live sehingga ditonton oleh semua orang. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, kepala sekolah pun menyerah. Yuri kemudian diikat oleh Nano dan dikurung di ruangan penyesalan. Ternyata cara penyelesaian Yuri tidak berhasil, bahkan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Di akhir cerita ini, Nano memberikan sebuah kunci gerbang pada Mie dan mereka bebas. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah tonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.